Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Dot Petilasan. Di cerita kali ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang berjudul Dukun Santet. Diceritakan di suatu desa, hiduplah seorang wanita tua yang tinggal sendirian di gubuk kecilnya, yang sangat terpinggirkan dari warga desa. Wanita tua ini dulunya adalah wanita yang cantik jelita, tetapi tak pernah menikah dengan lelaki manapun. Warga sekitar jika ingin mencari rumput dan kayu untuk dibakar selalu bertemu dengan wanita tua ini. Diketahui wanita tua ini bernama Ajeng Ayuning Tias atau dipanggil warga sekitar dengan sebutan Nenek Tias. Walaupun sudah tua sekali tetapi wajahnya masih terlihat sangat cantik dan ayu. Keseharian Nenek Tias adalah memelihara ayam dan bebek di pekarangan rumahnya. Nenek Tias yang sebatang kara harus hidup dalam kesendirian, sunyi dan sepi. Tetapi salah seorang warga yang seumuran dengan Nenek Tias tahu betul siapa sebenarnya wanita yang dulunya ini adalah wanita yang cantik jelita pada masa dahulu. Sebut saja namanya Karto. Ya, kakek Karto yang sezaman dengan Nenek Tias pernah menaruh hati dengannya. Bahkan kakek Karto pernah mati-matian mengejar cintanya Nenek Tias. Tetapi semuanya kandas, dan kakek Karto harus mundur karena sesuatu yang mengerikan ada pada diri Nenek Tias pada masa dahulu. Suatu hari, ada 3 pemuda yang melintas di dekat rumah Nenek Tias. Salah seorang dari mereka menertawakan Nenek Tias yang sedang memberi makan ternaknya. Nenek Tias seperti merasa tersinggung, hanya tersenyum saja. Para pemuda itu malah jadi menertawakan Nenek Tias. Hingga beberapa hari kemudian, ketika pemuda itu jatuh sakit dengan tubuh yang berbenjol-benjol atau seperti cacar di sekujur tubuhnya. Dan kemudian 2 dari 3 pemuda itu meninggal dunia. Dan 1 yang masih hidup, tetapi penyakitnya pun juga tak kunjung sembuh. Warga yang merasa aneh dengan kematian beberapa pemuda itu dengan serentak membuat menjadi perbincangan hangat di desa itu. Mereka bertanya-tanya, ada apa sebenarnya terjadi kepada para pemuda tersebut. Setelah beberapa minggu berlalu, salah seorang pemuda yang pernah mengolok-olok Nenek Tias akhirnya sembuh dan menceritakan kepada kedua orang tuanya tentang kejadian sebelum penyakit itu menimpa dirinya. Mendengar dari anaknya itu, akhirnya kedua orang tua pemuda itu mendatangi orang tua dari temannya yang telah meninggal itu dan menceritakan semuanya. Setelah bercerita semuanya, mereka tidak terima dengan apa yang terjadi. Dan akhirnya, para orang tua yang anaknya yang meninggal langsung mendatangi rumah Nenek Tias dan marah-marah, sampai membuat Nenek Tias marah. Di malam harinya, tiba-tiba salah satu dari orang tua korban Nenek Tias menjerit kesakitan. Warga yang mendengar itu langsung mengerubungi rumah Pak Sutri yang terkena santet. Nenek Tias, kakek Karto yang melihat dari kejauhan, langsung mendatangi dan menanyakan kejadian yang terjadi. Salah seorang warga pun memberitahu cerita yang sudah beredar kepada kakek Karto. Setelah beberapa saat Pak Sutri itu menjerit-jerit, tiba-tiba suara berakhir hening. Ternyata kedua Pak Sutri itu dinyatakan meninggal. Mendengar berita itu, warga semakin ketakutan akan ulah Nenek Tias. Di malam itu, kakek Karto yang sedang tidur tiba-tiba bermimpi didatangi Nenek Tias. Di dalam mimpi, Nenek Tias mengancam jika kakek Karto berani ikut campur maka dia akan mengalami nasib yang sama. Keesokan harinya, semua warga berkumpul di salah satu rumah pembesar kampung desa itu dan dihadiri oleh kakek Karto. Tanpa basa-basi, kakek Karto pun bercerita kalau dirinya sudah sejak kecil mengenal Nenek Tias. Mendengar apa yang diucapkan kakek Karto membuat semua warga penasaran dan ingin mencari lebih tahu siapa sebenarnya Nenek Tias. Akhirnya kakek Karto menceritakan dengan lengkap bahwa kakek Karto sudah mengenal Nenek Tias sejak masih kecil. Dulu orang tua Tias adalah seorang pembesar daripada masa penjajahan. Kedua orang tua Tias merupakan dukun sakti pada masanya. Bahkan ayah Tias tak bisa dikalahkan dengan senjata apapun, hingga ilmunya diturunkan kepada Tias. Ketika kami sudah dewasa, aku mulai menyukai Tias.
Tapi Tias tidak sedikit pun membalas perhatianku. Ketika aku memberikan perhatian kepadanya, kulihat matanya seperti berkaca-kaca dan raut senyumnya tak ubah awan yang mendung siap menurunkan hujannya. Hingga suatu hari Tias membuat janji dan ingin bertemu denganku dan membicarakan sesuatu yang harus disampaikan. Aku masih ingat di mana Tias membawaku ke sebuah tempat dan di sanalah Tias menceritakan semuanya. Tias berkata kalau dirinya ternyata juga mencintaiku, tetapi dirinya sudah terikat oleh perjanjian dengan kedua orang tuanya kalau Tias jika ingin meneruskan kesaktian ayahnya, maka Tias tidak boleh mencintai dan menikah dengan lelaki manapun. Di saat itulah aku pertama kali melihat Tias menangis, mengeluarkan air mata melintas di wajah cantik jelitannya. Setelah itu Tias berkata kalau ilmu yang diturunkan orang tua Tias kepada dirinya adalah ajian gelap mengampar yang bisa melakukan ritual santet janur ireng. Tias adalah anak tunggal. Setelah keperian kedua orang tuanya, dia hanya hidup seorang diri, walaupun kedua orang tuanya meninggalkan warisan yang cukup banyak. Setelah pertemuan itu, aku dan Tias tak pernah berbicara lagi dan menghindari pertemuan hingga saat ini. Kampung ini hanya kami berdua lah yang tahu seluk-beluk dulunya kampung ini. Sebab itu aku menceritakan semuanya, kata Lek Karto. Setelah warga mendengar dengan jelas apa yang disampaikan kakek Karto, beberapa warga membuat provokasi untuk segera mendatangi rumah nenek Tias. Kakek Karto mencoba meringati warga agar jangan bertindak ceroboh. Tetapi warga tak mendengarkan dan langsung mendatangi rumah nenek Tias. Warga yang mengepung dan merobos masuk mendapati ternyata nenek Tias sudah meninggal dunia. Akhirnya, para pemuka kampung desa itu memeriksa semua yang ada di dalam rumah nenek Tias. Di dalam laci lemari kayu yang sudah lapuk ditemukan sebuah kertas yang sudah terlihat kusam dan lama sekali bertuliskan, "Aku tahu kau masih mencintaiku, dan kau pun tahu aku juga mencintaimu. Suatu saat aku akan melepaskan semua ajianku dan saat itu aku bisa bersamamu. Tetapi saat itulah terakhir kali kau melihatku." Ajeng Ayuning Tias kepada Karto. Melihat isi surat itu, baru semua orang tahu kenapa kakek Karto melarang warga desa agar jangan menyakiti nenek Tias. Akhirnya warga pun menyampaikan isi surat nenek Tias kepada nenek kakek Karto. Setelah beberapa hari kemudian, kakek Karto ditemukan meninggal dunia dalam posisi orang tertidur di dalam kamarnya. Di bawah bantalnya ditemukan sepucuk surat kertas, dan surat itu bertuliskan, "Walaupun terlalu lama aku menunggu berita darimu, tapi setelah kau titipkan surat sebelum kepergianmu, hatiku semakin yakin ternyata kau tak berubah perasaanmu. Aku bahagia ternyata kau masih mencintaiku. Aku mengira usiaku membawa lebih cepat meninggalkanmu, tapi cintamulah yang membuktikan pengorbanan sejati untukku." Aku menangis menulis surat ini, walaupun bukan kau yang membacanya nanti. Tetapi biarlah orang menyaksikan cinta sejati kita, karena sejatinya cinta tak harus selalu memiliki. Karto Patih Jaya kepada Ajeng Ayuning Tias. Itulah tadi sebuah kisah tentang dukun santet, yang mana kisah ini melatar belakangi tentang percintaan yang sejati antara kakek Karto dan nenek Ajeng Ayuning Tias. Semoga menjadi pembelajaran buat kita semua untuk tidak mempelajari ilmu yang dilarang oleh agama, bahkan yang dilarang oleh negara, sehingga cinta tidak akan terjadi pada saat itu. Terima kasih.